kajian kita di pagi ini sampai pada surat Al-An'am ayat 116 17. Ada beberapa istilah tadi yang sudah kita dengar setelah kita baca ayat-ayatnya. Ada istilah tahmin, tahmin hadas. Itu adalah sangkaan, perakiraan. Jadi ini menggambarkan sikap masyarakat Quraisy terhadap ajaran syariat Islam. Mereka mengira-ngira tanpa disertai dengan dalil burhan, ya, dan mengacu kepada syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka punya kebiasaan mengubah sesuatu yang diharamkan menjadi dihalalkan, yang dihalalkan menjadi diharamkan. Terhadap sembelihan-sembelihan yang dikenal dengan istilah madzubiha 'alan nusub, yaitu sembelihan-sembelihan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Jadi masyarakat Pers itu punya berhala besar-besar. Kalau yang di tengah Ka'bah namanya Hubal. Kemudian ada lagi Hubal, Lata, Manata, Uzza. Biasanya mereka menyembelih binatang itu bukan untuk dagingnya, bukan dibagikan kepada fakir miskin, ya, orang yang tidak mampu, tapi itu daging dilempar ke tengah Ka'bah dan berhala-berhala itu. Kemudian nanti daging-daging itu dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai itu. Makanya niatnya Bismillah alal Lata wal Uzza, Bismillah alal Hubal. Jadi dia niati untuk persembahan kepada berhala. Ini tidak dibenarkan secara syar'i. Pun tadi ada bahirah. Bahirah itu jamaknya bahair. Bahirah itu adalah onta yang sudah pernah melahirkan 5 kali. Kemudian setelah melahirkan 5 itu, ini kupingnya dibelah, kemudian dilepas onta ini, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperah susunya. Ada lagi yang namanya ham. Kalau ham itu onta jantan yang sudah pernah membuntingi onta betina sebanyak 10 kali, kemudian dilepas. Ada lagi kambing domba, ya, domba itu sebenarnya dengan kambing itu kalau domba biasanya dagingnya banyak, ya, lemaknya sedikit sekali. Nah, domba yang punya anak kembar itu, yang istilahnya ada, jadi kembar itu ada monozigot sama dizigot. Kalau dizigot kembar 2, tapi yang laki jantan dan betina, ya, ini namanya dizigot, kembar non identik. Kalau kembar monozigot itu kembar identik, laki betina sama betina atau jantan sama jantan. Nah, ini yang disebut dengan wasilah itu sebagai jadi kambing atau domba yang sudah beranak kembarnya laki, maka anak kembar yang laki ini dipersembahkan kepada berhala, dilepas, Pak. Nah, inilah dilarang dalam syariat Islam. Maka dari itu ketika Rasulullah SAW Hajjatul Wada itu tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Nabi melaksanakan haji terakhir. Itu dipertegas dalam suatu khutbah beliau, inna ma'asiral jahiliyah mawdu'atun illa sadana wasyiqayah. Semua peninggalan jahiliyah dihapus kecuali 2. 1 sadana. Sadana itu sadinul Ka'bah, juru kunci Ka'bah, dan juru kunci air Zam-Zam. Itu yang tetap dilestarikan sampai hari ini, termasuk juru kunci air Zam-Zam. Kemudian tadi ada istilah kulu mimma dzukira ismullah alaih. Wala ta'kulu, jadi ada 2 ayat. Yang satu merintahkan makanlah kamu binatang yang disembelih dengan asma Allah. Kemudian jangan kamu makan sembelihan yang tidak menyebut asma Allah. Maka dari itu dalam Islam diajarkan ketika orang mau menyembelih itu sama wa kabbaroh. Sama itu mengucapkan bismillah dan takbir, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah selesai itu, setelah terpotong, itu diikuti dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu. Kemudian sembelihan yang syar'i ini penting karena ada kiriman YouTube itu seperti kambing dipenggal, ya. Kemudian disaksikan oleh banyak orang. Tapi bukan di Indonesia, ternyata setelah saya telusuri di Nepal. Nepal sebuah negara di kaki gunung Himalaya, itu gunung tertinggi dunia.
dengan puncaknya Mount Everest 8.880 meter itu. Nah, masyarakat Nepal itu 90% beragama Hindu. Kemudian mereka menyembelih binatang itu bukan dibagikan kepada fakir miskin, tapi dipersembahkan ada berhala-berhala, ada Brahmana ya. Jadi dalam masyarakat Hindu terkenal dengan kasta-kasta Brahma, Ksatria, Waisya, Sudra ya. Nah seperti itu. Makanya dalam postingan itu tidak ada orang yang mengucapkan takbir, tidak ada, hanya menyaksikan. Nah ini tidak boleh dimakan, Pak. Maka dari itu syarat penyembelihan dalam Islam pertama harus Islam, Pak. Harus Islam. Kedua baca Bismillah. Kemudian begini, ada lagi di kitab-kitab fikih itu diurai boleh asalkan dia Muslim, Pak. Makanya baca Bismillah penting. Jadi Bismillah ini bisa dipakai untuk apa saja ya. Ingat, Bismillah ini tinggi derajatnya. Saya mempelajari dalam perspektif ilmu hadis, pernah menelusuri sababun nuzul Bismillah itu. Begini bunyinya dalam hadis Imam Bukhari Al-Ju'fi, ada satu penjelasan. Lama nazalat Bismillahirrahmanirrahim, ihtazzal arsyur rahman binuzuliha wa fari'a ahlus sama' minal malaikah wa qalatil malaikat. Jadi lama nazal, ketika turun Bismillahirrahmanirrahim, ihtazzal arsyur rahman binuzuliha, arsy itu goncang. Wa nazala alfu malakin, jadi Bismillah dikawal oleh 1000 malaikat ya. Kemudian wazadatil malaikat menyambut baik ucapan itu. Sebaliknya jin-jin kafir itu pada tersungkur atas wajah-wajah mereka. Kemudian Jibril mengatakan, hiya laka wali ummatik, hiya laka wali ummatik, hiya laka wali. Ucapan Bismillah itu Muhammad untukmu dan untuk umatmu ya. Jadi Bismillah itu bukan dari Nabi tapi langsung dari Allah Ta'ala itu. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim itu yang 30 juz, hanya ada satu surat yang tanpa Bismillah. Surat apa itu? Baroah apa ya? Kenapa tanpa Bismillah? Itu ada sababun nuzulnya. Begini sababun nuzulnya itu. Ayat Al-Quran itu Al-Baroah itu diturunkan oleh dalam keadaan situasi perang, yaitu perang Tabuk, dan naqadal ahad, pembatalan perjanjian antara Nabi Muhammad dengan kufar Quraisy terkait dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Perjanjian Hudaybiyah itu kan berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak boleh ada peristiwa pembantaian, pembunuhan ya. Kemudian orang-orang yang masuk Mekah tidak boleh pakai senjata, pakai pisau dan sebagainya. Kemudian berlaku 10 tahun. Nah, orang-orang Mekah yang kembali ke Madinah tanpa diizinkan oleh suaminya harus dikembalikan. Begitu pula seorang istri yang dari Madinah ke Mekah ya, tanpa izin suaminya harus dikembalikan. Tetapi ayat ini perjanjian ini dibatalkan oleh Allah Ta'ala dengan diturunkan ayat fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna lahum la yahillu lahun la yahilluna lahum wa lahum yahilluna lahunna. Wahai Muhammad, jangan dikembalikan lagi wanita-wanita yang sudah masuk Islam, yang ikut hijrah bersamamu ke Madinah. Artinya jangan kamu pulangkan lagi ke Mekah kepada suami-suami yang kafir itu. Karena begitu pula mereka tidak halal bagi suami-suami yang kafir itu. Begitulah istri-istri yang kafir tidak halal bagi suami-suami muslim. Nah, inilah yang disebut dalam situasi seperti itu turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim itu. Karena itu diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Sufyan bin Uyainah, sababun nuzulnya terkait dengan suasana damai. Jadi Bismillah turun dalam suasana damai. Dalam suasana perang tidak ada yang namanya assalam itu. Lalu bagaimana kalau kita membaca sampai surat itu? Cukup baca ta'awudz. Pada Quran cetakan lama di sebelah kiri itu ada tulisan begini, a'udzubillahi min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Lalu disambung bara'atum minallahi wa rasulihi ya. Bara'atum minallahi wa rasulihi alladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa 'alamu annahu ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Seperti itu. Kemudian tinggi nilainya orang yang membaca Bismillah itu. Bismillah bisa dipakai untuk apa saja yang bagus-bagus, termasuk menyembelih binatang, berkorban, berakikoh ya, atau menyembelih biasa untuk hajatan. Itu penting. Kemudian manfaatnya apa Bismillah? Ada satu hadis qudsi.
Hadis qudsi itu biasanya diawali dengan kata-kata qala Allah Ta'ala. Itu ciri-ciri hadis qudsi. Jadi redaksinya dari Nabi, tapi itu bimbingan Allah Ta'ala. Jadi begini, apa manfaat orang yang baca? Orang yang membaca bismillah didoakan oleh malaikat. Doanya begini, Allahumma fir man qala bismillahirrahmanirrahim min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kesalahan orang yang membaca bismillah ketika mereka memulai aktivitasnya dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terjadi dialog antara malaikat dan Allah Ta'ala. Ya malaikati, ini doa malaikat ya. Ya malaikati, Allah menjawab. Itu doa malaikat. Ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, aku sudah mengampuni dosa-dosa orang yang membaca bismillah itu, terutama dosa-dosa kecil. Istilah apa namanya, dosa itu ada dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa kecil itu jadi dosa-dosa kesalahan kita dengan sesama, dengan Allah Ta'ala terutama ya. Kalau udah besar namanya dzamban azima atau huban kabira. Ya malaikati inni qad ghafartu lahum wa taqabbaltu fi hasanatihim, dan aku sudah terima segala amal kebajikannya. Wa tajawaztu an sayyi'atihim, dan aku sudah hapus semua kesalahan-kesalahannya. Jadi sayyi'ah itu maknanya ada dosa-dosa kecil ya antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa besar itu zaman tidak bisa terhapus kecuali dengan taubatan nasuha. Jadi beda orang yang pernah mengucapkan bismillah dengan tanpa bismillah, itu kualitasnya berbeda Pak. Batu itu sama, misalnya batu kumbung dengan batu inten atau permata ya. Apa bedanya? Sama-sama batu, tempat penyimpanan pun berbeda. Apalagi manusia. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang beriman, bertakwa dan beramal soleh dan mengikuti aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dimuliakan di dunia sampai akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.